Mengapa Allah yang Maha Kasih tega memasukkan orang ke neraka? Ini pertanyaan yang umum dan layak mendapat jawaban yang pantas. Tapi pertama, kita harus mulai dengan definisi Alkitabiah dan punya asumsi yang benar. Budaya populer kita mengartikan Allah yang Maha Kasih sebagai pribadi yang non-konfrontatif, yang menoleransi apapun yang ingin kita lakukan. Tapi itu bukan definisi yang Alkitabiah. Definisi Alkitabiah tentang Allah dan kasih-Nya adalah 1 Yohanes 4 ayat 6 yang berbunyi, Allah adalah kasih. Itu berarti Dia tidak memiliki kasih seperti kita. Dialah kasih itu sendiri. Jadi, Dia tidak dapat berbuat apapun yang tidak mengasihi. Hukum non-kontradiktif menyatakan sesuatu tidak bisa dikatakan benar dan tidak benar pada saat yang sama. Jadi, jika Allah adalah kasih, Dia tidak bisa, pada saat yang sama, tidak mengasihi. Kesalahan pertama yang ditunjukkan dalam pertanyaan tadi, mengapa Allah yang Maha Kasih tega memasukkan orang ke neraka, adalah pemikiran bahwa mengizinkan orang ke neraka adalah tindakan tidak mengasihi yang Allah lakukan. Jika kita berkata Allah salah karena mengizinkan orang berdosa yang tidak bertobat membayar hukuman atas dosa mereka, berarti kita berkata bahwa kita lebih mengasihi daripada Allah serta meninggikan diri kita sebagai hakim dan pengadil Allah. Langkah pertama dalam menjawab pertanyaan ini adalah setuju dengan Alkitab bahwa Allah adalah kasih. Jadi semua yang Dia lakukan timbul dari kasih yang sempurna itu. Kesalahpahaman kedua yang ditunjukkan pertanyaan tadi, mengapa Allah yang Maha Kasih tega memasukkan orang ke neraka, terkait dengan kata memasukkan. Cara pertanyaan itu diungkapkan seolah menyiratkan bahwa seluruh tindakan itu hanya menyangkut pihak yang memasukkan, seperti saat kita memasukkan surat untuk dikirim. Namun Alkitab mengajar bahwa Allah memberi manusia kebebasan untuk berpartisipasi dalam pilihan hidup dan tujuan kekal mereka. Susunan kalimat pertanyaan ini tampak ingin berkata, kalau ada orang yang masuk neraka, itu karena pilihan dan tindakan Allah, dan orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah korban tidak berdaya yang tidak punya suara dalam urusan ini. Pemikiran seperti itu benar-benar mengabaikan tanggung jawab pribadi yang telah Allah percayakan kepada masing-masing kita. Cara yang lebih tepat untuk menyusun pertanyaan itu adalah, jika Allah adalah kasih, mengapa ada orang yang memilih masuk neraka? Roma 1 ayat 18-19 berbunyi, murka Allah dinyatakan dari surga terhadap semua kefasikan dan ketidakbenaran manusia yang menindas kebenaran dalam ketidakbenaran mereka. Sebab apa yang dapat diketahui tentang Allah sudah jelas bagi mereka karena Allah telah menunjukkannya kepada mereka. Jadi kita melihat bahwa manusia menekan kebenaran. Allah telah memberi mereka kebenaran yang cukup, tapi mereka menolaknya. Ayat selanjutnya, Roma 1 ayat 20 berbunyi, sejak penciptaan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak terlihat, yaitu kuasanya yang kekal dan keilahiannya, telah terlihat jelas untuk dipahami melalui hal-hal yang Dia ciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Allah telah berinisiatif untuk membuat kebenarannya jelas bagi semua orang, dan karena wahyu ini, orang tidak dapat berdalih. Sejak zaman awal umat manusia, setiap kelompok orang telah mencari pemahaman tentang Sang Pencipta yang kepadanya mereka harus taat. Pengetahuan semacam itu adalah bagian penting dari apa artinya diciptakan menurut gambar Allah. Karakter Allah lainnya berperan dalam pertanyaan itu. Mengapa Allah yang Maha Kasih tega memasukkan orang ke neraka? Allah tidak hanya Maha Kasih, tetapi juga Maha Adil. Keadilan menuntut bayaran yang sepadan atas kejahatan yang dilakukan. Hukuman teradil untuk pengkhianatan dan ketidaktaatan terhadap pencipta kita hanyalah keterpisahan kekal dari hadirat-Nya. Saat kita terpisah dari Allah, kita terpisah dari kebaikan, persekutuan, sukacita, terang, dan hal-hal lain yang merupakan aspek sifat Allah. Jika Allah berkedip atau memaklumi dosa kita, Dia tidak akan menjadi yang maha adil, dan surga pun menjadi tidak sempurna. Itu sebabnya hanya kurban sempurnalah yang akan diterima untuk menebus utang kita kepada Allah. Dan darah sempurna dari Yesus, Sang Anak Allah, adalah bayaran yang bisa diterima untuk utang kita kepada Allah. Jika kita menolak Yesus sebagai pengganti kita harus membayar sendiri harganya. Allah memberi kita kebebasan untuk memilih cara kita menanggapi Dia. Jika Dia memaksa kita, berarti kita hanya robot, dan Allah sudah melanggar kehendak bebas kita. Kasih hanya bisa dikatakan kasih saat itu diberikan secara sukarela. Kita tidak bisa mengasihi Allah, kecuali kita punya pilihan untuk tidak mengasihi Dia. Karena Allah menghargai kemandirian kita, Dia tidak akan pernah memaksa kita menyerahkan kesetiaan kita. Penulis sekaligus Profesor Kristen C.S. Lewis mengatakan demikian. Pada akhirnya, hanya ada dua jenis orang. Mereka yang berkata kepada Allah, kehendak-Mu yang jadi. Dan mereka yang pada akhirnya Allah berkata kepada mereka,
kehendakmu yang jadi. Semua yang ada di neraka memang memilih ada di sana.